Halo guys, selamat datang kembali di Rebel Group ya. Untuk hari Sabtu mengakhiri pekan ini atau weekend ini kita bakal ngobrolin tentang lanjutan ya. Dari kemarin pas hari Jumat kita bikin video tentang TradFi atau Traditional Finance tuh masuk untuk ikut serta turun tangan ke dalam industri aset kripto. Nah sekarang kita bakal lihat dari sisi analisis on-chain mengenai akumulasi Bitcoin atau BTC lewat DCA. Dan kenapa saya pribadi merasa kayak nggak FOMO dengan kenaikan harga yang kemarin ada di 26.000 terus tiba-tiba ke 29 terus sempat nyentuh 30.000 ke atas. Dan nggak tahu nih hari ini karena saya kan recordnya tuh kemarin, jadi kalau udah nggak relevan informasi bisa kasih komen di bawah. Tapi hari ini juga dia koreksinya tuh cuman masih di kisaran 29.000, nggak bener-bener sampai di ke bawah. Cuman tetap nggak ngerasa FOMO karena menurut saya masih bakal ada peluang untuk datang lagi di pasar. Nah kita bakal lihat dari sisi on-chain kenapa alasannya untuk hari ini. Oke, let's go. Baik guys, pengingat aja bahwa Polkadot Decoded untuk Nobar tahun 2023 ini bakal kita adakan minggu depan ya. Jadi kalau kalian nggak pengen ketinggalan, langsung cek deskripsi di bawah video ini. Terus kalian langsung daftar aja di sana, ada linknya ke Meetup. Terus nanti kalian bakal dapetin snack, dinner, NFT. Pokoknya banyak banget keuntungan-keuntungannya. Kalian nobar ini untuk orang-orang yang di Bali, atau mungkin kalau yang nggak di Bali lagi ada rencana untuk ke Bali minggu depan, kalian bisa ikutan nobar bareng sama kami. Itu Polkadot Decoded konferensi tahunan, jadi kita bakal lihat update besar dari ekosistemnya. Terus kalau misalkan kalian belum dengar, kami juga akan mengadakan giveaway hari Senin nih. Jadi cuman dalam hitungan 2 hari lagi kita bakal melakukan banyak banget quest sama duty-duty kalian untuk ngumpulin XP, naikin level, pokoknya bersaing sama orang-orang lain untuk bisa ikutan undian giveaway dengan hadiah yang luar biasa menakjubkan. Kita bakal umumkan hadiahnya apa segera, tapi hari Senin kita bakal mulai giveaway di Zilli. Jadi cek linknya juga ada di deskripsi di video ini untuk yang pengen ikutan cari tahu tentang Zilli dan gimana caranya biar lebih familiar, kalian bisa connect dan lihat segala sesuatu di sana. Oke guys, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut kita bakal bahas di video yang berikutnya untuk giveaway yang lebih khusus. Nah sekarang kita masuk ke topik yuk. Untuk kemarin kita udah bahas tentang BlackRock, tentang institusi lain yang sudah mulai masuk ke aset kripto. Kalian bisa lihat ada beberapa artikel yang kami sudah post di rebelgroupia.com tentang pengajuan permohonan ETF spotnya dan kenapa itu bullish, kenapa itu masih ada pro kontranya juga, dan itu semua sudah kami bahas di video kemarin. Nah sekarang kita bakal lihat dari sisi on-chain. Sebenarnya kalau ngomongin sisi on-chain untuk video Sabtu ini kita bakal follow up doang, karena beberapa hari sebelumnya kami udah bikin nih soal Bitcoin. Jadi waktu 3 minggu sebelumnya itu kami melihat bahwa dari sisi metrik on-chain Bitcoin itu luar biasa tenang, luar biasa sepi dan sunyi, seolah-olah kayak dia tuh lagi tertidur. Dan ini bukan cuma ngelihat dari sisi harga ya, kita ngelihat dari sisi metrik-metrik yang terbaca di blockchain. Dan metrik-metrik on-chain itu kami bagikan di video ini yang judulnya waspada volatilitas Bitcoin akan kembali. Kemudian ada beberapa follow up lagi di sini, pertarungan Bitcoin versus bear market. Kalau nggak salah ini analisis on-chain juga, seingat saya. Terus yang ini manfaatkan peluang crash gitu kan. Pas di awal kita kira volatilitasnya tuh ternyata dumping ke bawah gitu kan. Dipikir ada crash yang dalam, orang-orang kemarin sampai ada khawatir ya sedikit. Terus tiba-tiba langsung dipam lagi setelah kami bikin video tentang menghitung hari ini menjelang bull market. Jadi bukan soal ngomong kayak kita itu tahu masa depan atau apa, kita nggak ngerti sama sekali. Cuman timingnya aja pas dengan video-video yang kami buat. Tapi yang memang faktanya terjadi itu adalah Bitcoin secara historis itu jarang banget tertidur. Dan biasanya kalau udah tertidur cukup lama, volatilitas itu pasti balik. Dan volatilitas itu bisa kedua arah, entah ke crashnya atau entah ke pumpingnya gitu kan. Sampai kemudian kita lihat ada BlackRock masuk. Sebenarnya ngomongin soal volatilitas, entah itu turun, entah itu naik, ya kalau yang namanya aset kripto ya kita bisa bilang untuk orang-orang yang udah veteran, udah terbiasa di sini pasti tahu kita cuma butuh pemicu doang, butuh narasi yang bagus aja, butuh kisah yang bisa diceritakan. Kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini, kisahnya itu ceritanya si SEC gitu kan, dia datang dengan membawa flamethrower gitu, terus membakar semua instrumen keuangan digital. Tapi kemudian adalah sang penyelamat gitu kan, pahlawannya datang, si BlackRock datang membawa selang untuk memadamkan api. Itu bisa dibilang kayak kisah yang beberapa orang suka, beberapa orang tidak. Pro kontra selalu ada, dan kalau kalian setuju atau enggaknya bisa komen di bawah sih kalau pengen diskusi lebih lanjut. Nah dengan yang namanya Wall Street ya, BlackRock gitu kan, Wall Street tuh udah jago sih dalam permainan seperti ini. Itu untuk banyak orang yang setuju juga, yang sudah mengamati pasar cukup lama.
Dan nggak terduga ternyata hasil dari volatilitas yang kami pikir gitu kan sebelumnya dari analisis on-chain itu ternyata bakal melibatkan TradFi atau traditional finance untuk ikut masuk ke aset kripto. Jadi setelah tahun 2022 yang brutal, penuh sama keserakahan, banyak penipuan, banyak kriminal, ya kan, kita lihat banyak banget entitas yang bangkrut selama 2022. Dan kita nggak tahu nih, pada akhirnya apakah ETF akan disetujui atau enggak, tapi Wall Street akhirnya yang ikut campur tangan juga untuk meramaikan pasar kita belakangan ini. Nah, entah ETF tadi disetujui atau enggak, yang kita tahu adalah mereka itu akan memberikan dampak ke pasar spot Bitcoin karena yang diajukan memang ETF spot. Dan ini bakal membuka akses Bitcoin ke 99% orang yang tidak tertarik self custody atau megang dompet pribadi, yang pengen cuma tetap tinggal di akun broker mereka aja. Ya cuman Bitcoin tetap unik karena bisa dipegang secara pribadi kalau pengen di dompet sendiri atau self custody. Jadi untuk orang-orang yang paham, kita tinggal lihat aja nanti dengan supply terbatasnya Bitcoin gitu kan, dengan permintaan dari ETF spot BlackRock dan permintaan dari retail seperti kita yang pengen akumulasi atau DCA Bitcoin, kita tinggal lihat aja apakah akan ada supply shock yang menarik. Kalau saya sendiri sih tetap lanjut akumulasi Bitcoin lewat DCA. Nggak pernah ngelihat volatilitas akhir-akhir ini kayak terus FOMO pengen all in atau kayak takut terus pengen keluarin. Lebih ke melihat halving tuh udah di depan mata gitu kan. Kurang dari 300 hari lagi. Dan sambil kita menjelang ke halving itu, dan biasanya setelah halving kita bakal lihat momentum bagus. Entah mungkin bakal dibarengin sama pemilu tuh 2024 di Amerika Serikat. Kita lebih baik tidak menebak-nebak top sama bottom pasar. Mending DCA aja, entah tiap bulan, entah tiap minggu, seberapapun keuangan kita mampu untuk masuk ke Bitcoin. Itu untuk yang tertarik ya, untuk yang DCA. Sama sekali lagi bukan nasihat keuangan apapun. Nah sekarang setelah saya ngerambel agak panjang, kita lihat dari analisis on-chain singkat-singkat aja karena nggak banyak yang baru, lebih ke kayak follow up yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah kalau saya lihat yang pertama di sini yaitu realized profit and loss, momentum. Jadi momentumnya ini kelihatan ya, kalau pas dia lagi dominan kerugian di pasar gitu kan, bener-bener merah. Kalau lagi hijau lagi profit, merah hijau. Dan memang kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini, kalau misalkan kita lihat yang bener-bener di puncak ini ya ATH-nya gitu kan pas 2021. Kemudian kita udah lihat dari sisi sini aja udah ada metrik on-chain mengatakan ini udah ada downtrend. Jadi ini double top. Jadi ini top yang terakhir untuk orang keluar sebelum mereka benar-benar dibanting. Karena dari sisi realized loss aja lebih banyak orang mengalami kerugian coba dari pas kemarin di ATH yang pertama, yang menurut saya sebenarnya ATH-nya di sini terus kebanting orang-orang di sini kegocek, mungkin takut, kaget atau gimana, ngelong kena likuidasi gitu kan. Terus akhirnya realized loss-nya lebih besar daripada pas kita nyentuh ATH baru, tapi lebih ke kayak double top doang sih, bukan yang kuat pasarnya. Makanya realized profitnya nggak begitu signifikan, terus langsung dibanting sampai merah berdarah selama 2022 kemarin. Kemudian kita lihat sekarang momentum dari awal tahun 2023 udah mulai realized profit, bahkan yang kemarin crashnya aja singkat itu udah mulai balik ke wilayah profit lagi. Dan yang kemarin kita bikin peluang crash itu, yang orang-orang sudah kaget lagi gitu kan Bitcoin turun, itu nggak sampai bikin kita masuk ke wilayah negatif teritorinya. Jadi bahkan kita pun masih belum lihat kapitulasi untuk rally harga positif bear market yang saat ini ya, yang awal tahun 2023. Itulah kenapa saya masih belum benar-benar ngerasa FOMO untuk pengen masuk Bitcoin, meskipun kita ngelihat ada BlackRock dan narasi-narasi bagus lainnya. Karena biasanya kita itu selalu ada yang namanya peluang bagus untuk bisa datang ke kita. Jadi nggak perlu kita yang panik untuk ngejar-ngejar itu. Kita tinggal stick dengan plan kita aja. Rencananya investasi berapa lama, mau DCA seberapa sering. Ya udah itu diikutin aja. Tidak perlu terpengaruh secara emosi kalau pas pasar lagi dibanting atau pas lagi dibawa melonjak ke atas. Itu sih yang saya lihat dari sisi yang pertama ini ya. Karena pada akhirnya juga apapun yang naik itu pasti ada saatnya untuk turun. Suatu saat nanti tren kenaikan ini bakal tersandung, bakal jatuh. Dan mungkin kita lagi ada di titik itu. Mungkin juga enggak, ada yang tahu. Kita nggak bisa prediksi masa depan. Makanya kita cuma lihat dari sisi historisnya aja untuk metrik on-chain. Nah kemudian kalau kita lanjutin dari yang video kemarin volatility itu ya, Bitcoin itu sekarang udah relatif nggak sesepi pas kemarin crash itu sih. Jadi udah lumayan rame dengan kenaikannya di $30.000, terus sekarang di kisaran $29.000. Kemarin itu bener-bener yang highlight ini ya, sorotan-sorotan yang kayak bar-bar tinggi ini,
itu bar yang menunjukkan volatility Bitcoin lebih rendah daripada saat ini. Dan yang lebih rendah daripada saat ini itu udah banyak occasionnya atau kejadiannya. Jadi udah nggak sesepi kemarin. Tapi belum lama loh, cuma hitungan beberapa hari doang itu Bitcoin sepi banget, tenang banget. Dan highlightnya ini kemarin bener-bener dikit-dikit dan terpaut jauh jaraknya satu sama lain. Bener-bener memperlihatkan siklus satu ke siklus berikutnya. Kemudian yang ini, kalau yang ini tadi itu dalam kisaran 30 hari gitu kan untuk high and low-nya. Terus kalau ini kita lebih lihat langsung dalam realized volatility-nya dalam, ya sebenarnya sama sih untuk time frame-nya dalam 1 bulanan, 30 hari 1 bulan sama aja. Cuman kalau kita lihat dari realized volatility-nya itu bener-bener lebih kelihatan mirip kayak yang kemarin pas sepi ya. Meskipun ini rame juga sih, tapi terpaut jaraknya itu kelihatan antara siklus. Jadi Bitcoin tuh pas lagi sepi-sepinya. Ini kan garis sini sama kayak di metrik sebelumnya yang tadi kita lihat, itu menunjukkan kalau dia pas lagi volatility-nya rendah atau volatility-nya tinggi. Terus yang berikutnya juga ada, tapi ini bukan dari sisi volatilitas, lebih ke realized profit and loss. Jadi yang di awal tadi udah kita lihat wilayah teritorinya, yang di sini nggak ada wilayah teritorinya. Cuman ketahuan aja betapa signifikannya ya realized profit and loss yang terjadi selama ATH pasar, bull market, banyak yang kegocek, euforia, long kena likuidasi, terus pas bear market gitu kan. Sampai sekarang kita bahkan tahun 2023 ini mulai awal tahun yang lumayan bullish dan positif, itu benar-benar belum sampai ke titik yang signifikan. Itu sih untuk dilihat dari realized profit and loss. Nah kalau misalkan kalian pengen tahu referensi lebih lanjut, sebenarnya tonton video-video yang ini sih, kapan bull market ini sebenarnya nunjukin hitungan-hitungan hari juga sih. Kayak dari perbandingan siklus-siklus sebelumnya ke siklus yang berikutnya, itu kita sudah ada di posisi mana, di tahap mana, itu ada hitung-hitungannya juga di sini. Yang menurut saya kemarin menarik, makanya saya taruh di judul menghitung hari. Meskipun juga tidak jaminan bahwa memang yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan. Cuman polanya mirip sih. Dan biasanya ya, kalau misalkan kita lihat Bitcoin lagi sepi kayak gitu, lagi tenang gitu, biasanya yang bikin orang-orang akhirnya jadi apati atau apa ya, masa bodoh, tidak acuh, itu ya karena mereka bosen. Karena mereka merasa pasar lagi kayak ya udah nggak kemana-mana, sideways doang. Dan tidak menutup kemungkinan dari 8 atau mungkin 6 sampai 8 hingga 18 bulan ke depan, kita cuma bakal mengalami volatilitas yang mirip kayak yang video kami bikin ini. Sejak kami bilang volatilitas akan datang, ada crash, ada pump gitu kan. Terus nanti paling ada crash lagi, ada pump lagi, paling ya cuma naik turun, naik turun, naik turun. Rentangnya kalau misalkan kita lihat lebih ke kayak sideways dari sisi makro kalau kita zoom out. Cuman kalau kita lihat dari jarak dekat dari zoom ini tuh, mungkin sebagai trader jangka pendek, mungkin ya entah trader harian gitu, bakal ngeliat ini kayak bener-bener agresif banget bantingannya, lonjakannya, seolah-olah kita kayak bener-bener volatil. Tapi kalau di zoom out kayak oh ya udah cuman sideways doang, berusaha merangkak perlahan sampai kita menjelang halving terus masuk ke bull market berikutnya. Karena yang namanya pemulihan pasar tuh nggak bisa langsung bener-bener naik vertikal, emang butuh yang namanya naik turun dikit-dikit ya kan, sedikit demi sedikit lah, langkah demi langkah sampai kita bisa cetak ATH baru. Itu kalau untuk yang percaya bahwa Bitcoin bisa menyentuh ATH baru. Komentar singkat aja untuk tentang derivatif kayak misalkan option gitu atau futures leverage gitu kan. Bahkan dari sisi volume pun perdagangan mereka tuh lagi nggak rame banget sih. Jadi yang kemarin kita lihat lonjakan ke $29.000 aja itu benar-benar didorong oleh pasar spot. Entah si BlackRock beli karena nggak tahu sih kita juga apakah bakal setuju atau enggak, atau memang retail yang kemudian jadi excited karena ngelihat narasi itu. Tapi intinya didorong sama volume spot, karena volume perdagangan option sama future aja bener-bener setaranya bandingannya itu ya sama kayak pas Oktober 2020. Dan waktu itu Bitcoin inget gak di harga berapa? Perdagangannya itu pas di $10.000. Luar biasa jauh di bawah titik kita saat ini. Jadi bener-bener kayak lagi belum banyak leverage masuk ke pasar untuk saat ini. Titik yang lain yang mirip-mirip ya pas Natal 2022, pas akhir tahun kemarin, beberapa bulan lalu itu, pas BTC bener-bener tampak sangat kayak mati suri lah bisa dibilang. Nah kalau misalkan kita lanjutin dari metrik yang saya tunjuk ini pas bangkapan bull market ini, BTW lumayan ramai juga sih, menarik untuk dilihat karena hitungan harinya dari siklus sebelumnya. Ini kan kita ada perbandingan ya dari sisi transisinya, ya pokoknya ada inilah yang dilacak itu ada realized price gitu kan.
ada realized price yang orange, terus sama ada gelombang realized price yang menyimpang 0,5. Itu ada titik statistik sih, istilahnya standard deviation. Kalau istilah statistik untuk yang ada backgroundnya statistik pasti ngerti. Itu istilahnya dari rata-rata itu menyimpang seberapa jauh, dan penyimpangan ini itu yang dilacak dalam garis biru. Dan kalau misalkan kita lihat dari realized price yang orange itu melacak kayak transisi awal gitu kan pas di bawah, sama transisi atas yang warna biru itu pas di akhir, itu biasanya selalu bersentuhan dari siklus sebelumnya 2012-13 gitu kan. Transisi ini bear ke bull 2015-2017 itu sentuhannya juga ada realized price ke yang penyimpangan, realized price penyimpangan orange ke biru, transisi dari bear market 2018 ke 2020-2021, terus sampai pas kita mulai lagi nih yang asumsinya kalau FTX collapse kemarin bottom, ini udah mulai awal dari bull market yang berikutnya tahun 2023 sampai 2024 halving dan berikutnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya perbandingan antara proporsinya itu gitu kan, dari yang rendah ke besarnya, rendah ke besar, rendah ke tingginya, realized price ke penyimpangannya, orange ke birunya, itu mirip-mirip polanya. Yang ini dari sini ke sini ya, itu proporsi harganya sekitar 79%. Terus dari yang sini ke sini itu proporsi harganya sekitar 64%. Dari sini ke sini proporsi harganya sekitar 78%. Jadi kalau kita ngambil ya kisarannya lah ya dari antara 3 siklus ini, kalau mau kita terapin ke yang sekarang sedang kita alami sampai ke halving dan berikutnya nanti, kita bisa lihat kisaran harganya itu untuk yang bawah ada di $20.100 Bitcoinnya, atau minus 23%. Kemudian ke atasnya itu ada plus 71%, itu BTC di harga $45.000. 20.100, $45.000. Entah apakah itu ada proporsi yang mungkin kita bakal lihat selama kita perjalanan ke bull market berikutnya, ya tidak ada yang bisa tahu. Kalian tinggal kasih komentar aja kalau misalkan setuju bahwa itu merupakan pantauan titik yang menarik. Tadi 20.000 di 45.000, kalau ada dapat 20.000 di bawah itu, wah bener-bener itu diskon yang mantep banget sih untuk DCA. Terus kalau misalkan kita sentuh di 45.000, bisa dibilang itu standard deviation yang lumayan tinggi secara makro. Jadi terserah kalau misalkan ada yang pengen TP bertahap dan segalanya. Jadi dengan sekitar 303 harian lagi nih menuju halving Bitcoin, kita juga bisa lihat hubungannya antara periode transisi. Sekarang kita lihat perbandingannya nih. Kalau ini ditarik garis ya, ini pas halving terjadi. Ya, ini pas halving terjadi, dan ini segitiga-segitiga yang sudah familiar kalau kalian nonton video kami yang sebelumnya yang kapan bull market itu. Dan kalau kalian sadari, ini ada hal yang menarik nih, sejak halving ini sampai pas pucuk, halving sampai pas pucuk gitu kan. Bukan pucuk sih, lebih ke kayak kisarannya itu berakhir, transisi yang tadi kita bahas. Dan semakin halving itu terjadi ke siklus-siklus yang berikutnya, biasanya ada momentum bullish yang lebih lama untuk siklus berikutnya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih halving berikutnya akan ada kisarannya di April 2024. Nah, mungkin kita bakal punya momentum bullish yang lebih panjang lagi nih setelah April 2024 itu untuk melihat kekuatan Bitcoin. Entah mungkin dari narasi apa lagi yang bisa kita lihat berikutnya. Jadi biasanya emang halving ini terjadi sekitar 2/3 sih dari perjalanannya menuju ke transisi bear bull terus sampai ke all time high dan puncak siklus. Gitu sih. Kalau menurut kalian gimana nih pendapat dari analisis hari ini? Kalau menurut saya sih ini periode waktu dengan peluang yang cukup tinggi ya. Setiap kali ada pasar Bitcoin yang tenang, yang bener-bener sunyi, dan investor tuh biasanya akan keluar atau bosan meninggalkan pasar dalam 6-18 bulan ke depan. Kita itu udah menggoyahkan sebagian besar investor sebenarnya kalau kita lihat, dan fase berikutnya itu cuma tinggal fase keputusan masing-masing aja investor itu. Apakah kalian jangka pendek atau jangka panjang? Apakah kalian sabar untuk bisa DCA atau kalian pengen cepat dapat profit terus malah bosan gampang keluarnya? Karena BTC sideways lambat mungkin bisa cukup parah, entah kita bakal kembali lagi mungkin bottom baru, bear market baru, nggak ada yang tahu ke masa depan. Tapi intinya tinggal stick ke plan kalian aja, yang kalian percaya itu apa untuk 1 sampai 2 tahun ke depan. Intinya sentimen buruk akan membawa yang baik, dan yang terlalu baik juga biasanya ada saatnya untuk turun lagi. Tinggal kita lihat aja untuk perjalanannya ke depan. Pemulihan ini butuh waktu, dan kalau misalkan bermanfaat videonya jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka. Kalau saya pribadi sih dalam 6-18 bulan ke depan bakal lanjutin DCA, bakal lanjut akumulasi, dan mungkin sampai kita ke ATH baru nanti
hanya orang-orang kuat aja yang bakal bisa bertahan untuk melihat titik itu dan memanen hasilnya. Apakah kalian salah satunya dari itu? Nah, kita nggak tahu. Silahkan komentar di bawah kalau kalian pengen diskusi lebih lanjut, gabung ke medsos kami kalau pengen ngobrol dengan tim inti dan juga sama anggota komunitas yang lainnya. Jangan lupa subscribe guys, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami dan nggak ketinggalan giveaway untuk 150.000 subscribers. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers!